Demi melunasi hutang ayah tirinya, seorang wanita muda terpaksa dijual kepada pria tua kaya raya. Namun, setelah pernikahan yang penuh penderitaan, sebuah kejutan besar mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ini? Ikuti kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan misteri yang tak terduga. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Allahumma salli ala Muhammad. Alia duduk termenung di jendela kamarnya yang kecil dan berdebu, memandangi halaman belakang rumah yang kosong dan sunyi. Rumah itu pernah menjadi tempat penuh kebahagiaan ketika ayah kandungnya masih hidup. Tapi kini, rumah yang dulunya hangat berubah menjadi penjara yang dingin. Kehidupan Alia yang dulunya penuh warna, kini hanya dipenuhi oleh abu-abu kesedihan. Sejak ibunya menikah lagi dengan Herman, semuanya berubah. Herman, ayah tirinya, adalah pria dengan senyum palsu yang selalu berhasil memikat hati orang luar. Kepada tetangga dan kenalan, ia berlaga sebagai suami dan ayah yang sempurna. Namun, di balik pintu rumah, wajah aslinya yang penuh kebencian dan ambisi segera terlihat. Dia tak pernah benar-benar peduli pada Alia atau ibunya, Rina. Baginya, mereka hanya alat untuk mencapai tujuannya. Alia mengingat jelas hari pertama Herman datang ke rumah mereka. Saat itu, ibunya baru saja berusaha bangkit setelah kehilangan suami tercinta. Rina adalah wanita yang lembut, tetapi mudah percaya. Ketika Herman menawarkan bahunya untuk bersandar, Rina, yang rapuh, merasa menemukan seseorang yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Alia yang masih remaja saat itu hanya bisa melihat dengan waspada. Ada sesuatu tentang Herman yang membuatnya tak nyaman sejak awal, meskipun ia tak bisa menjelaskan apa. Seiring waktu, ketidaknyamanan Alia terbukti benar. Herman mulai menunjukkan sifat aslinya setelah menikahi ibunya. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, membawa aroma rokok dan alkohol yang menyengat. Suaranya yang keras sering membangunkan Alia di tengah malam. Ia kerap berteriak pada ibunya, menyalahkan hal-hal kecil yang seharusnya tak penting. Kadang-kadang, suara pecahan piring terdengar dari dapur, membuat Alia menahan napas di kamarnya. Meski begitu, Herman memiliki sisi manipulatif yang membuat ibunya selalu memaafkannya. Dia hanya sedang stres, ujar Rina setiap kali Alia mencoba memprotes perlakuan Herman. Kita harus sabar, Alia. Dia adalah kepala keluarga sekarang. Kata-kata itu membuat Alia merasa muak, tetapi ia tak ingin membuat ibunya merasa lebih sedih. Lama-kelamaan, perlakuan Herman terhadap Alia pun memburuk. Awalnya, ia hanya memerintah Alia untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Alia, cuci baju ini sekarang juga, jika tanya dengan nada yang tidak menerima penolakan. Kemudian, ia mulai mengambil uang tabungan Alia tanpa izin. Kamu kan tinggal di sini gratis. Itu bukan masalah besar, dikatanya dengan senyum mengejek setiap kali Alia keberatan. Namun, hal yang paling menyakitkan bagi Alia adalah bagaimana Herman selalu meremehkannya. Ketika Alia mendapatkan nilai bagus di sekolah, ia tak pernah memberi pujian. Nilai saja tidak akan membuatmu kaya, dikatanya dengan dingin. Ketika Alia mengutarakan cita-citanya menjadi seorang dokter, ia hanya tertawa. Dokter? Kamu pikir siapa yang akan membiayai kuliahmu? Berhenti bermimpi. Kata-kata itu menghancurkan hati Alia, tetapi ia belajar untuk menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum tipis. Setiap hari terasa seperti perjuangan bagi Alia. Namun, yang membuat segalanya lebih sulit adalah kenyataan bahwa ibunya seolah menutup mata terhadap perlakuan Herman. Rina terlalu takut untuk melawan, terlalu bergantung pada Herman secara emosional dan finansial. Alia sering merasa sendirian, seperti tidak ada yang berpihak padanya. Suatu hari, saat Alia pulang dari sekolah, ia mendapati Herman duduk di ruang tamu dengan wajah gelap. Di meja di depannya, ada beberapa lembar kertas yang tampak seperti tagihan. Alia, kemari, dipanggilnya dengan suara keras yang membuat Alia gemetar. Ada apa, Pak? Tanya Alia dengan hati-hati, mencoba untuk tidak membuatnya marah. Kamu tahu, hidup ini mahal, kata Herman sambil menatapnya tajam. Dan kamu,
sebagai bagian dari keluarga ini, harus mulai memberikan kontribusi. Alia hanya diam, tidak mengerti apa yang dimaksud. Namun, rasa takut mulai merayap di dadanya. Ia tahu bahwa setiap kali Herman bicara dengan nada seperti itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. "Besok, kamu tidak perlu sekolah lagi," lanjut Herman dengan nada yang dingin. "Aku sudah punya rencana untukmu." "Apa maksud Bapak?" tanya Alia dengan suara bergetar. "Kamu akan menikah," jawab Herman dengan santai, seolah-olah itu adalah hal yang sepele. "Ada seorang pria kaya yang bersedia membayar mahal untukmu. Itu cukup untuk melunasi hutang-hutangku." Dunia Alia seakan runtuh saat mendengar kata-kata itu. Tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi air mata. "Tidak. Bapak tidak bisa melakukan itu. Aku bukan barang yang bisa dijual," teriaknya, tetapi Herman hanya tertawa kecil. "Kamu pikir kamu punya pilihan?" tanyanya dengan nada mengejek. "Ini bukan tentang apa yang kamu mau, Alia. Ini tentang keluarga kita. Kalau kamu tidak melakukannya, kita akan kehilangan rumah ini, dan ibumu akan terlantar di jalanan. Apa itu yang kamu inginkan?" Alia merasa terjebak. Ia tahu bahwa Herman sedang memanipulasinya, tetapi bagaimana ia bisa melawan? Ibunya terlalu lemah untuk melawan, dan ia sendiri hanya seorang gadis muda tanpa kekuatan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia merasakan putus asa yang mendalam. Namun, di tengah rasa putus asa itu, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia harus mencari cara untuk keluar dari jerat ini. Bagaimanapun caranya, ia tidak akan membiarkan hidupnya hancur begitu saja. Alia bertekad untuk melawan, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Herman mulai mempersiapkan pernikahan Alia dengan pria tua kaya raya yang bahkan belum pernah ia temui. Alia hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari mimpi buruk ini. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia harus menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang Alia duga. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis dalam sekejap. Dengan mata bengkak akibat menangis sepanjang malam, ia duduk di depan cermin di kamarnya yang kecil. Gaun putih yang dikenakannya, meskipun terlihat cantik, terasa seperti belenggu yang menjerat lehernya. Gaun itu bukan pilihannya, seperti juga pernikahan ini. Semuanya diputuskan oleh Herman, pria yang bahkan tak pernah ia anggap sebagai ayahnya. Alia menatap bayangannya di cermin. Wajah cantiknya kini tak lagi bersinar seperti dulu. Mata coklat yang biasanya penuh dengan mimpi kini dipenuhi oleh kehampaan. Tangannya gemetar saat mencoba memasang anting-anting yang diberikan oleh ibunya. Di sudut kamar, Rina, ibunya, hanya berdiri tanpa kata. Wanita itu terlalu lemah untuk membela putrinya. Ia hanya bisa memandang Alia dengan air mata yang mengalir, penuh rasa bersalah yang tak pernah ia ungkapkan. "Alia, cepat keluar. Semua tamu sudah menunggu," teriakan Herman dari luar kamar terdengar seperti cambuk yang menyakitkan. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya berdetak kencang. Ketika ia melangkah keluar dari kamarnya, suasana rumah sudah dipenuhi oleh tamu-tamu yang tidak ia kenal. Mereka semua tersenyum, seolah-olah pernikahan ini adalah perayaan kebahagiaan, bukan transaksi kotor yang menghancurkan hidup seorang gadis muda. Alia berjalan melewati mereka dengan kepala tertunduk, merasa seperti kambing yang digiring ke tempat penyembelihan. Di altar sederhana yang dibuat di halaman rumah, seorang pria berdiri dengan wajah dingin. Dia adalah Pak Gunawan, pria yang telah membeli Alia dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk melunasi hutang Herman. Wajahnya yang berusia lebih dari 50 tahun dipenuhi keriput, tetapi matanya tajam, mengawasi setiap gerak-gerik Alia saat ia mendekat. Alia merasa mual melihatnya. Dia adalah pria yang jauh lebih tua dari ayah kandungnya, pria yang sama sekali tak ia kenal. Namun, di bawah tekanan Herman, ia tak punya pilihan lain selain berdiri di sampingnya dan menerima nasibnya. Saat prosesi pernikahan berlangsung, Alia hampir tidak mendengar kata-kata penghulu. Suara-suara itu hanya menjadi latar belakang yang samar,
kalah oleh suara detak jantungnya yang keras. Ketika tiba saatnya untuk mengucapkan ijab kabul, Alia ingin berteriak, ingin lari sejauh mungkin dari tempat itu. Tetapi kakinya terasa berat, dan bibirnya terlalu kaku untuk mengatakan apapun. Setelah semuanya selesai, Herman tersenyum puas. Akhirnya selesai juga, igumamnya sambil menepuk pundak Pak Gunawan. Selamat, sekarang Alia adalah milikmu. Kata-kata itu membuat darah Alia mendidih, tetapi ia hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, Alia dibawa ke rumah Pak Gunawan, sebuah villa besar yang terletak jauh dari kota. Rumah itu penuh dengan kemewahan, tetapi bagi Alia, tempat itu terasa seperti penjara. Ketika mereka tiba, Pak Gunawan hanya memberikan perintah singkat kepada pelayannya. Siapkan kamar untuknya, katanya tanpa ekspresi. Alia merasa aneh. Pak Gunawan tidak menunjukkan ketertarikan apapun padanya, bahkan tidak mencoba untuk berbicara dengannya. Dia hanya bersikap dingin dan menjaga jarak. Di satu sisi, Alia merasa lega karena ia tidak harus menghadapi pria itu secara langsung. Tetapi di sisi lain, rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Mengapa pria itu membeli dirinya? Apakah dia benar-benar hanya ingin melunasi hutang Herman? Ataukah ada alasan lain di balik tindakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala Alia saat ia berbaring di ranjang besar di kamar barunya. Ia merasa seperti seorang tahanan yang menunggu untuk mengetahui hukuman apa yang akan diberikan kepadanya. Hari-hari pertama di rumah Pak Gunawan terasa sunyi dan membingungkan. Alia jarang bertemu dengan suaminya, yang lebih sering menghabiskan waktu di kantornya atau pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Para pelayan rumah mencoba bersikap ramah padanya, tetapi Alia merasa sulit untuk mempercayai siapapun. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, merenungkan nasibnya dan mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun, pada suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Gunawan mengetuk pintu kamarnya. Alia, kita perlu bicara, katanya dengan suara yang tenang tetapi tegas. Alia merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Ketika mereka duduk di ruang tamu yang besar, Pak Gunawan akhirnya membuka mulut. Aku tahu kamu membenciku, katanya tanpa basa-basi. Dan aku tidak menyalahkanmu. Alia terkejut mendengar pengakuan itu. Lalu kenapa kamu menikahiku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Gunawan menghela napas panjang. Aku menikahimu untuk menyelamatkanmu, katanya dengan jujur. Aku tahu apa yang Herman lakukan padamu dan ibumu. Aku tahu betapa sulitnya hidupmu di bawah kendalinya. Aku pikir, dengan membawamu ke sini, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai Pak Gunawan atau menganggapnya sebagai bagian dari kebohongan yang lebih besar. Tapi kamu tetap membeliku, katanya dengan nada tajam. Itu tidak membuatmu lebih baik darinya. Pak Gunawan tidak membantah. Kamu benar, katanya dengan nada yang dalam. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun. Aku hanya ingin memberimu waktu dan ruang untuk memutuskan apa yang kamu inginkan dari hidupmu. Percakapan itu meninggalkan Alia dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedikit lega karena Pak Gunawan tidak seburuk yang ia bayangkan. Tetapi di sisi lain, ia masih merasa terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan. Hari-hari berikutnya, Alia mulai perlahan-lahan membuka dirinya terhadap kehidupan barunya. Ia mulai mengenal para pelayan dan menjelajahi rumah besar itu. Tetapi meskipun semuanya terlihat lebih baik dari sebelumnya, bayangan masa lalunya bersama Herman terus menghantuinya. Herman tidak tinggal diam. Ia mulai mengirim pesan-pesan ancaman melalui ibunya, mencoba memeras Pak Gunawan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ancaman itu membuat Alia sadar bahwa meskipun ia telah pergi dari rumah lamanya, ia belum benar-benar bebas dari cengkraman Herman. Pertarungan Alia untuk mendapatkan kebebasannya baru saja dimulai. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk melindungi dirinya dan ibunya dari Herman, tetapi ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dengan bantuan Pak Gunawan,
ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kamar Alia yang besar, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Di rumah Pak Gunawan yang megah, segalanya terasa asing. Kamar tempatnya tidur lebih besar dari seluruh rumah lamanya, dengan ranjang empuk yang dihiasi selimut sutra dan gorden berwarna emas. Namun, semua kemewahan ini tidak membawa ketenangan pada hati Alia. Setelah beberapa hari tinggal di sana, Alia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Pak Gunawan jarang terlihat di rumah. Ketika mereka bertemu, pria itu hanya menyapanya dengan formal dan segera beranjak pergi. Alia merasa seperti tamu, bukan istri, di rumah ini. Ia tidak tahu apa maksud Pak Gunawan membawa dirinya ke tempat ini jika ia sendiri tanpa tidak peduli dengan kehadirannya. Salah satu pelayan yang bernama Ibu Sri mencoba mendekatinya suatu hari. "Nyonya Alia, apakah Anda membutuhkan sesuatu?" ditanyanya dengan lembut. Alia hanya menggeleng. "Aku baik-baik saja, Bu Sri." "Terima kasih." Namun, nada suaranya menunjukkan kebalikannya. Ibu Sri menatapnya penuh simpati. "Saya tahu ini pasti sulit untuk Anda," katanya perlahan. "Tapi percayalah, Pak Gunawan bukan orang jahat. Ada alasan mengapa dia menikahi Anda." Kata-kata itu membuat Alia penasaran. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Ibu Sri sudah beranjak pergi, meninggalkannya dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab. Apa maksud Ibu Sri? Apakah ada sesuatu yang tidak ia ketahui tentang pria itu? Di tengah kebingungannya, Alia memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk memahami situasinya adalah dengan mencari tahu lebih banyak tentang pria yang kini menjadi suaminya. Rumah itu penuh dengan ruangan-ruangan megah, namun banyak di antaranya terkunci. Hal ini semakin membuat Alia merasa curiga. Suatu hari, saat ia berjalan melewati koridor panjang di lantai 2, ia menemukan sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Ruangan itu tampak seperti perpustakaan, dengan rak-rak penuh buku yang berjajar hingga ke langit-langit. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan tumpukan kertas dan dokumen. Rasa penasaran mendorong Alia untuk masuk. Ketika ia mulai membaca dokumen-dokumen itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di antara tumpukan kertas, ada foto-foto dirinya bersama ibunya. Foto-foto itu diambil tanpa sepengetahuannya, mungkin selama beberapa bulan terakhir. Ada juga dokumen-dokumen tentang utang Herman, lengkap dengan catatan-catatan pribadi Pak Gunawan. Alia merasa bingung. Mengapa pria itu begitu tertarik pada kehidupannya? Apakah pernikahan ini benar-benar hanya tentang melunasi hutang? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki mendekat dari koridor. Alia buru-buru mengembalikan dokumen-dokumen itu ke tempatnya dan bersembunyi di balik rak buku. Pak Gunawan masuk ruangan itu, wajahnya terlihat lelah. Ia berjalan ke meja dan duduk, menghela napas panjang sebelum membuka sebuah buku catatan kecil. Alia mengintip dari tempat persembunyiannya, mencoba mendengar apa yang mungkin ia katakan. Pak Gunawan mulai berbicara sendiri, suaranya rendah dan penuh emosi. "Aku harus melindunginya," gumamnya. "Aku sudah gagal melindungi keluargaku sendiri. Kali ini, aku tidak boleh gagal lagi." Kata-kata itu membuat Alia semakin bingung. Siapa yang dimaksud oleh Pak Gunawan? Dan apa hubungannya dengan dirinya? Ketika Pak Gunawan akhirnya meninggalkan ruangan, Alia keluar dari tempat persembunyiannya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus merasa takut atau lega. Satu hal yang pasti, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria itu, sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam harinya, Alia mencoba memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Gunawan. Mereka duduk di ruang makan yang luas, di mana hanya ada mereka berdua. Suasana terasa canggung, seperti biasanya. "Pak Gunawan," mulai Alia dengan suara pelan, "bolehkah saya bertanya sesuatu?" Pria itu menatapnya dengan sorot mata tajam namun tenang. "Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Alia menarik napas dalam-dalam.
Kenapa Anda menikahi saya? Maksud saya, apa alasan sebenarnya? Pak Gunawan terdiam sejenak, seperti sedang mempertimbangkan jawabannya. Aku menikahimu untuk menyelamatkanmu, Alia, katanya akhirnya. Tapi kenapa? Tanya Alia lagi, suaranya penuh emosi. Kenapa Anda peduli pada saya? Kita bahkan tidak saling kenal. Pak Gunawan memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, katanya dengan nada yang dalam. Aku pernah berada di posisi di mana aku tidak bisa melindungi orang-orang yang aku cintai. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi padamu. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia merasa ada banyak hal yang belum diceritakan oleh Pak Gunawan, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara memaksanya untuk berbicara lebih banyak. Hari-hari berikutnya, Alia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Pak Gunawan. Ia bertanya pada Ibu Sri dan para pelayan lainnya, tetapi mereka hanya memberikan jawaban samar. Yang Alia tahu, Pak Gunawan pernah kehilangan keluarganya dalam sebuah tragedi, tetapi tidak ada yang mau menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu, ancaman dari Herman semakin menjadi-jadi. Pria itu mulai menghubungi Alia secara langsung, mengirim pesan-pesan penuh ancaman. Aku tahu di mana kamu, tulisnya dalam salah satu pesan. Kalau kamu tidak membantuku mendapatkan uang lebih banyak, aku akan memastikan hidupmu tidak tenang. Alia merasa terjebak. Ia ingin melawan, tetapi ia tahu bahwa Herman tidak akan menyerah begitu saja. Di saat yang sama, ia juga tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Pak Gunawan sepenuhnya. Malam itu, Alia membuat keputusan besar. Ia harus menghadapi Herman, tetapi ia tidak bisa melakukannya sendirian. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Gunawan sekali lagi, kali ini dengan harapan bahwa pria itu benar-benar ada di pihaknya. Setelah percakapan dengan Pak Gunawan malam itu, Alia mulai menyadari bahwa hidupnya sekarang lebih rumit daripada sekadar pelarian dari Herman. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menyusuri labirin penuh teka-teki, di mana satu jawaban akan membawa lebih banyak pertanyaan. Pak Gunawan, meskipun terlihat dingin dan tertutup, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah Alia bayangkan. Namun, sebelum Alia bisa sepenuhnya memahami maksud dan tujuan Pak Gunawan, ancaman dari Herman semakin nyata. Pesan-pesan ancamannya tidak lagi hanya berupa kata-kata. Suatu pagi, ketika Alia sedang duduk di ruang tamu menikmati secangkir teh, seorang pelayan datang dengan wajah panik. Nyonya Alia, ada sesuatu yang aneh di gerbang depan, kata pelayan itu, menunjuk ke arah pintu utama. Alia bergegas keluar, diikuti oleh Ibu Sri dan beberapa pelayan lainnya. Di sana, di depan gerbang, ada sebuah kotak kecil yang ditinggalkan begitu saja. Kotak itu diikat dengan pita merah, tampak tidak berbahaya, tetapi naluri Alia mengatakan sebaliknya. Pak Gunawan, yang baru saja tiba dari perjalanannya, mendekati Alia dengan langkah cepat. Ada apa? Tanyanya, melihat wajah tegang Alia. Ada kotak ini, jawab Alia sambil menunjuk. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi aku merasa ini ada hubungannya dengan Herman. Pak Gunawan memanggil salah satu pengawalnya untuk membuka kotak itu dengan hati-hati. Ketika kotak itu terbuka, semua orang yang ada di sana terkejut. Di dalamnya terdapat boneka kecil yang compang-camping, dengan tanda merah seperti darah di seluruh tubuhnya. Sebuah pesan tertulis di atas kertas yang kusut, aku tahu di mana kamu. Jangan coba-coba melawanku. Alia merasa lututnya lemas. Pesan itu jelas berasal dari Herman. Meskipun ia sudah jauh dari rumah lamanya, pria itu tetap berhasil menemukan cara untuk mengancamnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya peringatan. Herman serius, dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Pak Gunawan membaca pesan itu dengan rahang yang mengeras. Dia tidak akan menyentuhmu, katanya dengan suara rendah namun penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun, Alia merasa tidak yakin. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Herman tidak pernah menyerah. Dia akan terus mengejar sampai dia mendapatkan apa yang dia mau, katanya, suaranya bergetar.
Pak Gunawan menatapnya dengan mata yang tajam. Kamu harus percaya padaku. Aku punya cara untuk mengatasinya. Malam itu, suasana di rumah besar itu menjadi tegang. Pak Gunawan memanggil beberapa pengawal tambahan untuk meningkatkan keamanan di sekitar rumah. Ia juga memberi instruksi kepada Alia untuk tidak keluar dari rumah tanpa pengawalan. Herman bukan hanya masalahmu sekarang, katanya. Dia juga musuhku. Dan aku akan memastikan dia membayar untuk semua yang telah dia lakukan. Namun, di tengah upaya perlindungan itu, Alia merasa semakin terisolasi. Ia tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa berbicara dengan siapapun di luar rumah. Bahkan ketika ia mencoba menghubungi ibunya, telepon itu selalu dialihkan atau tidak diangkat. Ia merasa seperti tahanan di rumah megah ini, dengan dinding-dindingnya yang dingin menjadi penghalang antara dirinya dan dunia luar. Sementara itu, Herman terus meningkatkan tekanan. Beberapa hari kemudian, Alia menerima sebuah amplop yang diselipkan di bawah pintu kamarnya. Di dalamnya terdapat foto-foto dirinya yang diambil secara diam-diam. Foto-foto itu menunjukkan Alia di berbagai sudut rumah, bahkan saat ia sedang duduk di taman belakang. Pesan yang menyertainya membuat darah Alia membeku. Aku selalu mengawasi. Alia menunjukkan foto-foto itu kepada Pak Gunawan. Dia mengintai kita, katanya, suaranya penuh ketakutan. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Pak Gunawan memandang foto-foto itu dengan serius. Dia punya seseorang di dalam, jawabnya. Kita harus mencari tahu siapa. Mulai saat itu, Pak Gunawan memerintahkan penyelidikan terhadap semua staf di rumahnya. Alia merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percayai, bahkan Ibu Sri yang selalu ramah mulai tampak mencurigakan di matanya. Di sisi lain, Alia mulai merasa bahwa Pak Gunawan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Herman daripada yang ia ungkapkan. Ada saat-saat ketika pria itu terlihat terlalu tenang menghadapi ancaman ini, seolah-olah ia sudah mengenal Herman dengan sangat baik. Anda sepertinya tahu banyak tentang Herman, kata Alia suatu malam ketika mereka sedang duduk di ruang tamu. Pak Gunawan menatapnya dengan mata yang tajam. Aku tahu banyak tentang orang-orang seperti dia, jawabnya singkat. Orang-orang seperti dia? Maksud Anda apa? Desak Alia. Pak Gunawan tidak menjawab. Sebaliknya, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Alia dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, Alia tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika ia ingin memahami situasinya, ia harus menggali lebih dalam. Ia mulai mencari petunjuk di seluruh rumah, membaca dokumen-dokumen yang ia temukan, dan berbicara dengan para pelayan yang tampaknya tidak terlalu dekat dengan Pak Gunawan. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam salah satu laci di ruang kerja Pak Gunawan, Alia menemukan sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Herman pernah menjadi mitra bisnis Pak Gunawan beberapa tahun lalu. Ada catatan tentang proyek-proyek yang mereka kerjakan bersama, tetapi semuanya berakhir dengan kebangkrutan dan konflik hukum. Alia membawa dokumen itu ke hadapan Pak Gunawan. Anda berbohong pada saya, katanya dengan nada marah. Anda bilang tidak mengenal Herman, tapi dokumen ini membuktikan sebaliknya. Pak Gunawan menatap dokumen itu dengan wajah tanpa ekspresi. Aku tidak pernah bilang aku tidak mengenalnya, katanya akhirnya. Aku hanya tidak memberitahumu semuanya. Kenapa? Tanya Alia, suaranya penuh emosi. Kenapa Anda menyembunyikan ini dari saya? Pak Gunawan menghela napas panjang. Karena aku tidak ingin kamu takut, jawabnya. Herman bukan hanya seorang pemeras. Dia juga seorang pria yang kejam dan berbahaya. Aku tidak ingin kamu tahu sejauh mana dia bisa pergi. Namun, jawaban itu tidak memuaskan Alia. Ia merasa bahwa ada lebih banyak yang disembunyikan oleh pria itu, sesuatu yang bisa mengubah cara ia melihat semuanya. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan hubungan antara Pak Gunawan dan Herman, serta bagaimana semua ini berhubungan dengan dirinya. Ia merasa bahwa dirinya bukan hanya korban dalam cerita ini, tetapi juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Di tengah malam,
Alia memutuskan untuk menghadapi Herman sendiri. Ia tahu bahwa ini berisiko, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Dengan tekad yang baru, ia merencanakan langkah berikutnya, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat berbahaya. Malam itu, langit di atas rumah besar Pak Gunawan tampak kelam tanpa bintang. Alia duduk di balkon kamarnya, memandang keluar dengan pikiran yang penuh gejolak. Keputusannya untuk menghadapi Herman semakin kuat. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik tembok megah rumah ini. Ancaman Herman tidak akan berhenti sampai ia menghadapinya langsung. Namun, ia tahu bahwa konfrontasi ini akan sangat berbahaya. Herman bukan hanya sekadar pria pemeras biasa. Dari semua yang ia ketahui, pria itu adalah seseorang yang tidak ragu menggunakan cara apapun untuk mendapatkan keinginannya. Tetapi, Alia juga tidak lagi menjadi gadis rapuh yang bisa diintimidasi begitu saja. Ketika fajar menyingsing, Alia mulai menyusun rencana. Ia tahu Herman mengawasinya, jadi ia harus berhati-hati. Ia memutuskan untuk meninggalkan pesan rahasia di tempat yang hanya Herman yang akan menemukannya. Dalam pesan itu, Alia menulis, "Kita harus bicara. Aku akan menemuimu di tempat di mana semuanya dimulai." Pesan itu ia letakkan di taman belakang, tepat di bawah sebuah patung tua yang sering ia perhatikan sejak pertama kali tiba di rumah ini. Ia yakin Herman memiliki kaki tangan di rumah ini yang akan menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Sepanjang hari, Alia berusaha bersikap biasa. Ia berjalan-jalan di sekitar rumah, berbicara dengan Ibu Sri, dan mencoba menenangkan dirinya. Namun, dalam hatinya, ia merasa cemas. Bagaimana jika rencananya ini justru membuat dirinya semakin terjebak? Malam harinya, Alia menerima balasan. Sebuah amplop kecil diselipkan di bawah pintu kamarnya. Di dalamnya hanya ada satu kata, "I setuju." Alia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus pergi malam itu juga. Namun, bagaimana caranya? Dengan penjagaan yang diperketat oleh Pak Gunawan, Alia harus menemukan cara untuk keluar tanpa ketahuan. Ia menunggu hingga tengah malam, ketika rumah sudah sepi. Dengan hati-hati, ia mengenakan pakaian sederhana dan menyembunyikan sebuah pisau kecil di dalam tasnya, sebuah langkah berjaga-jaga jika keadaan menjadi buruk. Ia keluar melalui pintu samping yang jarang digunakan, menyelinap melewati para penjaga yang sedang berjaga di depan. Alia berjalan dengan cepat menuju lokasi yang ia pilih untuk pertemuan itu. Sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan di pinggir kota. Tempat itu adalah rumah lamanya, tempat di mana semua mimpi buruk ini dimulai. Ketika ia tiba, Herman sudah menunggunya di dalam. Pria itu tersenyum sinis, wajahnya penuh kemenangan. "Akhirnya kamu datang," katanya, suaranya rendah dan dingin. Alia mencoba menenangkan dirinya. "Aku di sini untuk bicara," katanya tegas. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Herman tertawa kecil. "Kamu tahu apa yang aku inginkan, Alia?" "Uang. Pak Gunawan punya banyak uang, dan aku tahu kamu adalah kuncinya untuk mendapatkannya." "Tapi kenapa harus aku?" tanya Alia. "Kenapa kamu tidak langsung pergi ke Pak Gunawan?" Wajah Herman berubah menjadi serius. "Karena kamu adalah utangku yang harus dilunasi," katanya dengan nada yang mengancam. "Aku sudah menjualmu kepadanya. Kalau dia tidak membayarku lebih banyak, maka kamu akan kembali menjadi milikku." Kata-kata itu membuat darah Alia berdesir. "Aku bukan barang yang bisa diperjualbelikan," katanya tajam. Namun, Herman hanya tertawa lagi. "Di dunia ini, semua orang punya harga, Alia. Kamu hanya belum menyadarinya." Alia merasa amarahnya memuncak. "Kamu salah," katanya. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi. Aku datang ke sini untuk memberitahu bahwa aku tidak takut padamu." Herman tampak terkejut dengan keberanian Alia. "Oh, jadi sekarang kamu berani melawan?" tanyanya, mendekatkan wajahnya ke arah Alia. "Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menang melawanku?" Alia menggenggam tasnya erat-erat, merasakan keberadaan pisau kecil yang ia bawa.
Karena aku bukan gadis kecil yang sama seperti dulu, katanya, suaranya penuh ketegasan. Namun, sebelum Alia bisa mengambil langkah berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Alia menoleh dan melihat Pak Gunawan berdiri di sana, wajahnya penuh kemarahan. "Herman," kata Pak Gunawan dengan nada dingin. "Permainanmu sudah selesai." Herman tampak terkejut, tetapi ia dengan cepat memulihkan dirinya. "Ah, Pak Gunawan. Saya tidak menyangka Anda akan ikut campur." Pak Gunawan berjalan mendekat, matanya tajam menatap Herman. "Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu mengancam istriku? Alia bukan istrimu. Dia hanya alat bagimu, sama seperti dia adalah alat bagiku," kata Herman dengan nada mengejek. Pak Gunawan mengabaikan ejekan itu. Ia berdiri di depan Alia, melindunginya dari Herman. "Kamu salah besar," katanya. "Alia lebih dari sekadar istri bagiku. Dan aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi." Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak. Herman terlihat ragu untuk melangkah lebih jauh, tetapi Alia tahu bahwa pria itu tidak akan menyerah begitu saja. "Ini belum selesai," kata Herman akhirnya, sambil melangkah mundur menuju pintu. "Kalian mungkin menang kali ini, tapi aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, kalian tidak akan siap." Setelah Herman pergi, Alia merasa tubuhnya lemas. Ia hampir jatuh, tetapi Pak Gunawan menangkapnya tepat waktu. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini sendirian," katanya dengan nada khawatir. Alia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku harus melakukannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan." Pak Gunawan mengangguk pelan. "Aku mengerti," katanya. "Tapi mulai sekarang, kamu tidak sendirian. Kita akan melawan ini bersama." Malam itu, Alia merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak lagi sendirian. Namun, ia juga tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Herman akan kembali, dan ketika itu terjadi, mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah malam itu, kehidupan Alia berubah. Pertemuan dengan Herman hanya membuka babak baru dalam hidupnya, satu yang lebih gelap dan penuh bahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Meskipun merasa terlindungi di bawah sayap Pak Gunawan, ia tahu bahwa ancaman dari Herman belum sepenuhnya hilang. Pak Gunawan berjanji akan melindunginya, tetapi Alia merasa bahwa mereka masih berada di ujung jurang yang dalam, di mana langkah salah bisa membawa mereka jatuh ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Pak Gunawan memperketat pengamanan di rumah, memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Herman atau kaki tangannya. Namun, Alia merasa semakin terkekang. Ia tidak bisa lagi bergerak bebas seperti dulu, takut jika setiap langkahnya akan diawasi oleh Herman. Pada suatu malam, Alia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, dan untuk sesaat ia merasa bebas, jauh dari kecemasan yang menguasai hidupnya. Namun, perasaan tenang itu hanya sementara. Saat ia sedang duduk di bangku taman, sebuah suara datang dari belakangnya. "Kamu tidak akan pernah bebas dari aku." Alia menoleh, dan jantungnya berdegup kencang. Di depan matanya berdiri Herman, wajahnya penuh kebencian, dengan senyuman sinis yang membuat darahnya mendidih. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Alia, mencoba terdengar tenang meskipun ketakutan mulai merayap. Herman melangkah lebih dekat, matanya tidak lepas dari Alia. "Aku sudah memperingatkanmu. Kamu pikir kau bisa melarikan diri begitu saja? Kamu sudah terjerat dalam permainan ini, Alia. Dan tidak ada jalan keluar." Alia merasa terpojok. "Aku tidak akan biarkan kamu menguasai hidupku lagi. Aku sudah cukup menderita." Namun, Herman hanya tertawa. "Kamu bisa berlari sejauh apapun, tetapi aku akan selalu menemukanmu. Aku akan selalu mengingatmu, mengendalikanmu." Saat itulah Alia menyadari, dia tidak bisa melawan sendirian. Herman bukan hanya ancaman fisik, dia menguasai pikiran, hati, dan ketakutan dalam diri orang-orang di sekitarnya.
Alia merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang menggerakkan pria itu. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk melawannya. Namun, di tengah ketegangan yang membelenggu, ada satu orang yang lebih misterius daripada yang lainnya, Pak Gunawan. Meski ia berjanji melindungi Alia, ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Alia merasa waspada. Pak Gunawan terlalu tenang, seolah dia tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Mengapa dia begitu yakin bisa melawan Herman? Apakah ada rahasia yang lebih besar yang disembunyikan Pak Gunawan dari Alia? Di suatu malam yang gelap, Alia memutuskan untuk mencari jawaban. Dia menyusuri lorong-lorong rumah besar itu dengan hati-hati, mencari petunjuk yang bisa menjelaskan hubungan antara Pak Gunawan dan Herman. Di ruang kerja Pak Gunawan, Alia menemukan sebuah dokumen yang tampaknya penting, sebuah kontrak lama yang ditandatangani oleh Pak Gunawan dan Herman, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang isinya. Alia merasa terkejut. Ternyata, hubungan antara Pak Gunawan dan Herman jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Mereka berdua tampaknya terlibat dalam sebuah bisnis yang tidak hanya berhubungan dengan uang, tetapi juga dengan pengaruh dan kekuasaan. Bisnis yang bisa menghancurkan hidup siapa saja yang tersangkut di dalamnya. Keinginan Alia untuk tahu semakin besar, tetapi ia juga tahu bahwa menyelidiki lebih jauh bisa membahayakan dirinya. Apa yang akan terjadi jika Pak Gunawan mengetahui bahwa ia sedang mencari tahu tentang masa lalunya? Apakah itu berarti dia juga terjerat dalam permainan yang sama dengan Herman? Namun, tidak ada jalan kembali. Alia memutuskan untuk menghadapi Pak Gunawan dan menanyakan segalanya. Ketika dia memberanikan diri untuk mengungkapkan keraguannya, Pak Gunawan tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Alia, katanya dengan suara berat, ya ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami sekarang. Tapi percayalah padaku, aku berusaha melindungimu. Alia menatap Pak Gunawan dengan penuh tanya. Melindungiku? Dari siapa? Dari Herman? Atau dari dirimu sendiri? Pak Gunawan terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Dari dunia yang lebih gelap daripada yang bisa kamu bayangkan. Dunia yang aku coba jauhkan dari kamu. Namun, penjelasan itu tidak cukup bagi Alia. Ia merasa bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kata-kata Pak Gunawan. Dan malam itu, setelah percakapan yang menggantung, Alia merasa semakin bingung dan terperangkap. Apakah Pak Gunawan benar-benar melindunginya? Atau justru menyembunyikan kebenaran yang lebih mengerikan? Hari-hari berikutnya semakin berat. Herman semakin agresif dalam mencari cara untuk menghancurkan hidup mereka. Tidak hanya mengancam melalui pesan-pesan anonim, tetapi dia mulai mengirimkan orang-orang ke rumah untuk memata-matai Pak Gunawan dan Alia. Namun, meskipun ada banyak ancaman, Pak Gunawan tetap menjaga ketenangannya. Dia bahkan mempercayakan Alia kepada beberapa orang kepercayaan, berharap mereka bisa melindunginya dari segala kemungkinan yang mengancam. Alia merasa bingung. Ia tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercayainya. Ketika ia berbicara dengan Ibu Sri tentang kekhawatirannya, wanita itu hanya memberikan senyuman tipis yang tidak bisa dimengerti oleh Alia. Terkadang, keputusan sulit harus diambil untuk melindungi orang yang kita sayangi, kata Ibu Sri dengan suara lembut. Tetapi kata-kata itu hanya menambah kebingungannya. Apakah Pak Gunawan benar-benar melindunginya? Atau ada agenda lain yang lebih besar? Semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya, semakin besar pula ketegangan yang menggantung di atas mereka. Pertarungan ini tidak hanya melibatkan Herman dan Pak Gunawan, tetapi juga melibatkan Alia, yang mulai mempertanyakan apakah ia hanya menjadi bida dalam permainan yang lebih besar. Ketika waktu semakin dekat, Alia tahu bahwa pilihan yang dihadapinya bukan lagi soal bertahan hidup atau melarikan diri. Ini adalah tentang mengetahui siapa yang sebenarnya bisa ia percayai, dan siapa yang berusaha memanipulasi dan mengendalikannya. Hanya satu hal yang pasti, perang ini baru saja dimulai, dan Alia akan berusaha menghadapinya dengan segala cara. Semoga kisah hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah bijakku selanjutnya. Wassalamualaikum.